Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bagus Kasiono dari SDN Pekalongan 2, yang mana saya datang ke sini selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari kelas 1, 2, 3 Kabupaten Sampang. Di hari ini saya ingin melakukan sesi wawancara dengan panjenengan. Di sini saya dengan Pak Saiful Rizal ya, dari SDN Pengilen 1. Baik. Di sini saya melakukan wawancara dalam artian ini untuk mengetahui apakah panjenengan pernah mengalami dilematika, yaitu kondisi benar melawan benar, untuk mengetahui hal semacam itu agar saya mengetahui bagaimana cara panjenengan dalam mengatasi bila dihadapkan semacam itu, ataupun bujukan moral antara benar dengan salah. Baik Bapak ya, ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti mohon dijawab sesuai kondisi yang panjenengan alami ya. Karena ini nanti untuk pembelajaran saya, untuk ilmu buat saya, biar nanti kedepannya bisa saya kembangkan ke depan Bapak gitu. Karena saya ini juga masih belajar dan perlu banyak belajar dari panjenengan selaku yang lebih senior dari saya. Baik Bapak, saya mulai ya. Baik Bapak, begini, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Pengilen 1 Kecamatan Sampang ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema antara benar atau dengan salah dalam penyelesaiannya? Jika ada, mohon Bapak ceritakan. Sebenarnya SD pinggiran ini Ya. syarat dengan dilema. Iya. Terutama sekali kondisi masyarakat dan kondisi sekolah. Iya. Kalau kondisi masyarakat biasanya siang itu ngaji, Iya. sedangkan sekolah itu pulangnya biasanya agak siang. Agak siang ya. Akhirnya antara saya dengan tokoh masyarakat juga berbeda. Ya. Jam pulang biasanya di sini jam 1. Iya. Tokoh masyarakat menginginkan pulangnya jam setengah 12. Dalam artian karena anak-anak disiapkan untuk sholat duhur bersama ya, di jamaah. Ya. Setelah itu langsung menuju madrasah untuk sekolah. Ini yang sering terjadi yang saat ini terjadi di sekolah kami. Iya. Jadi muncul dilema, yang satunya itu karena instruksi dari Dinas Pendidikan, yang satunya itu kebutuhan belajar untuk madrasahnya. Jadi sama-sama pentingnya, sama-sama membawa kebajikan juga untuk murid kita Pak ya. Di dalam menghadapi permasalahan semacam itu, bagaimana Bapak mengambil keputusan, terutama di kasus-kasus yang dibenturkan antara satu benar, satunya juga benar. Kalau benar dengan salah kan langsung bisa ambil keputusan cepat, tapi kalau benar lawan benar kan butuh waktu yang agak lama. Kira-kira Bapak mengambil keputusannya bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut biar muncul nilai kebajikan yang dari seorang pemimpin Bapak? Nah, begini, awal saya masuk di sini, yang saya pegang tokoh masyarakat dan ulama. Kiai di sini. Akhirnya saya suan, tanya, ngaji paginya jam berapa? Pak, kalau ngaji pagi jam 6. Oh, kalau begitu saya masukkan anak-anak jam setengah 7. Masuk lebih awal di sekolah. Iya. Ini yang pertama saya pegang dengan tokoh masyarakat, termasuk dengan komite sekolah. Iya, betul. Tokoh masyarakat, komite sekolah, kiai yang ada di sini dan lurah Kelebun yang ada di sini. Oh, iya.
semuanya menghendaki, enggak apa-apa Pak, masuk lebih pagi. Ini pun saya bukan di sini aja. Pertama saya jadi kepala sekolah di daerah lain juga saya seperti itu karena di desa. Di desa itu dilema memang. Tetap pulangnya saya ikut aturan daerah sini. Berarti langkah-langkahnya jenengan pertama menggandeng semua tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh ulama maupun tokoh perangkat desa yang ada, itu jenengan gandeng. Itu langkah-langkah awalnya jenengan seperti itu prosedurnya, terus jenengan ajak komunikasi, membentuk apa semacam itu komitmen bersama untuk kemajuan murid kita. Cukup inspiratif Bapak ya, cukup baik, solutif, inspiratif untuk murid-murid kita. Gini Bapak, pada saat panjenengan menggandeng semua itu, jenengan membuat jadwal apa tidak untuk melakukan pertemuan, atau secara langsung saya langsung pengen ketemu ini, membuat jadwal dulu apa langsung ketemu gitu Bapak? Begini, pertama saya juga langsung ke komite. Itu komite pertama. Terus komite menyarankan ketemu dengan kiai Pak, kiai yang sebelahnya Bapak. Nah, akhirnya hari berikutnya saya ketemu dengan kiai, tidak dengan formal duduk di kelas. Cuma sowan ke rumah-rumah tokoh masyarakat, termasuk ke Klebun juga saya ke rumahnya, langsung bincang-bincang, terus menghasilkan keputusan seperti ini. Akhirnya sama antara tokoh masyarakat, kiai menghendakinya seperti itu juga, masuknya lebih pagi. Jadi untuk mengatasi pulang siang tadi berarti membuat kesepakatan masuknya lebih awal gitu Pak ya. Jadi dengan cara silaturahmi bersama, terus menjalin persaudaraan, menjalin kekeluargaan, dan nantinya memunculkan komitmen bersama gitu Pak ya. Terus dari semua itu muncul kendala baru lagi tidak Pak kira-kira? Ada kendala-kendala baru lagi pada saat sudah menjalin itu, tiba-tiba ada kendala lain nggak yang mengganggu biar anak-anak belajarnya nyaman, itu ada tidak Pak kira-kira? Kalau di anak-anak tidak ada kendala, tapi di pemerintahan ada. Di pemerintahan yang ada. Karena ada pengawas yang datang jam 1 sudah tidak ada murid. Tapi saya juga bilang ke pengawas bahwa begini, akhirnya pengawas pun juga mau. Kadang dari dinas ke sini itu juga saya bilangnya seperti itu. Kendala kondisi. Kan kendalanya cuma kondisi saja ya. Kondisi aja. Kalau yang lain-lain tidak jadi masalah. Anak-anak malah enak. Belajar lebih pagi itu lebih enak. Alhamdulillah gitu Pak ya. Jadi hanya kondisi koordinasinya saja itu ya. Dari semua itu Bapak ya. Terus adakah seseorang ataupun faktor-faktor lain yang membantu atau mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan di kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Yang membantu atau faktor lain yang mendukung panjenengan? Mendukung yang jelas mendukung teman-teman guru. Alhamdulillah. Komitmen dari teman-teman guru juga masuknya lebih pagi. Itu komitmen. Di rapat saya sampaikan karena di sini pedesaan ya masuknya lebih pagi. Ternyata komitmen dari guru-guru luar biasa. Alhamdulillah. Dari guru-guru. Jadi memberikan contoh dulu sebelum berbicara gitu Pak ya. Jadi pastinya harus semacam itu ya. Jadi gini Bapak, ini yang terakhir dari saya Pak. Tadi sudah bilang menyampaikan langkah-langkahnya, mengidentifikasi masalahnya, dengan jelaskan langkah-langkah bagaimana dengan cara menggandeng semua tokoh yang ada di sini biar dilema yang muncul tadi bisa diselesaikan secara bersama tanpa memunculkan masalah baru gitu Pak. Ini yang terakhir dari saya itu, kira-kira ada pembelajaran baik apakah yang bisa panjenengan petik dari dilema etika tadi, pembelajaran apa yang bisa jenengan sampaikan ke saya agar saya nanti bisa memanfaatkannya Bapak? Nah, begini, untuk hal seperti ini sebenarnya tumbuhnya itu dari hati. Jadi sesuatu pekerjaan itu akan sukses bila kita menggandeng dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kita mau belajar dengan teman-teman dan kita harus membuat komitmen dengan teman-teman. Ini komitmen yang pertama dengan teman-teman. Pertama kita tokoh masyarakat sudah mau, akhirnya yang sulit itu komitmen dengan teman-teman. Betul. Gandeng teman-teman itu gimana caranya biar teman-teman mau dengan komitmen seperti ini. Baik Bapak, dari semua ini tadi yang kalau boleh saya mengambil hal positifnya, di sini tadi panjenengan itu menyampaikan kepada saya itu buatlah contoh yang baik dulu.
Jadi sesuai dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu bilangnya itu engasor sung tulodo, artinya itu adalah memberi contoh dulu, memberi suri tawadan dulu. Jadi itu adalah poin utama yang bisa saya ambil dari panjenengan, yang mana bila menemukan dilema etika ini, paling tidak kita harus bisa membuka diri untuk saling komunikasi dengan baik, sehingga nanti kita bisa memberikan contoh yang baik pada murid agar murid kita menjadi lebih baik lagi ke depan dan bisa mencapai cita-citanya. Begitu Bapak ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Semoga ilmu yang panjenengan berikan, walaupun bagi panjenengan hanya kecil, tapi bagi saya itu sangat-sangat besar sekali. Karena di sini saya perlu banyak belajar lagi dari panjenengan, terutama yang saya anggap lebih senior dari saya, lebih banyak asam garamnya lah dalam pendidikan. Ya, itu bagi saya sangat berharga banget Pak, sangat berharga sekali. Mungkin saya perlu banyak belajar, mungkin perlu banyak sharing, perlu banyak panjenengan berikan sesuatu, semuanya itu nanti mungkin kedepannya saya lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bapak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Bagus Kasiono dari SDN Pekalongan 2, Kecamatan Sampang. Di sini saya bertindak selaku CGP, calon guru penggerak angkatan 8, kelas 123 Kabupaten Sampang. Di hari ini saya bertemu dengan Bapak, mohon izin namanya Bapak Kasidi dari SD Telambah 1 Kecamatan Karangpenang ya. Terima kasih. Sebelumnya saya juga mohon maaf atas waktu yang membebani panjenengan. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai pengambilan kebijakan keputusan yang ada di sekolah panjenengan mengenai dilema ini, mengenai dilema pengambilan keputusan. Baik Bapak, selama Bapak menjadi kepala di SDN Telambah 1, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, mohon dijelaskan Bapak. Terima kasih Ya. Pak Bagus. Pak Bagus. Ya, pertama saya ucapkan juga banyak terima kasih atas kedatangan panjenengan. Terus terang, kalau kita bicara teori, sebetulnya tidak ada teori yang mengatakan ada kendala. Tapi kalau dibilang di lapangan, di realnya, kita tetap menghadapi kendala tentang kebijakan yang diambil, baik itu secara kelembagaan atau secara pribadi terhadap guru ataupun siswa, tetap akan mengalami seperti itu, yaitu sebuah kendala, dilema etika lah Pak ya. Iya, begitu. Begitu. Tetap ada dilema yang harus dihadapi, baik itu oleh kepala sekolah atau guru ataupun siswa sendiri. Kalau boleh tahu, salah satu contoh kasus atau masalah yang menimbulkan dilema etika di sekolah panjenengan itu, contohnya salah satu saja Bapak, apa ya yang pernah jenengan hadapi? Kalau yang sering dan kita alami, yaitu penambahan tugas guru, baik itu untuk melaksanakan kegiatan sebagai operator, sebagai bendahara, ataupun sebagai pelaksana kegiatan KKG dan sebagainya, itu tetap menjadi kendala berkaitan dengan pelaksanaan KBM yang ada di sekolahan, terutama
nasib siswa yang sering disediakan seperti itu. Ya, sedikit menimbulkan dilema etika juga Pak ya, di mana yang satu tenaganya dibutuhkan, ternyata yang satu muridnya membutuhkan juga, membutuhkan perhatian seperti itu. Dari dilema etika yang muncul itu tadi loh Bapak ya. Kemudian sebagai kepala atau pimpinan di sebuah lembaga itu, dari panjenengan mengambil keputusannya apa Pak yang bisa jenengan ambil untuk mengatasi hal semacam itu? Terima kasih. Selaku kepala sekolah, saya tidak bisa berbuat semena-mena. Artinya secara otoriter saya harus menekan, memberikan tugas kepada guru-guru seperti ini dan seterusnya. Tapi kami di lembaga ini kami tetap membicarakan, mencari solusi bagaimana yang terbaik untuk menghindari kendala yang ada di sekolahan kami. Misalnya saja, pada saat guru di saat sekarang ini persiapan lomba bahasa Madura misalnya, baik itu pidato yang kebetulan sekarang ini persiapan lomba pidato dan puisi bahasa Madura. Ada beberapa teman yang dilibatkan di kepanitiaan. Otomatis kegiatan persiapan itu memakan atau menyita waktu dari Bapak Ibu guru untuk melaksanakan tugas mengajar di kelas. Sehingga kami harus mencari bagaimana solusi yang terbaik. Ternyata kami rembuk bersama. Jadi bukan kepala sekolah harus menentukan merah atau biru seperti itu, tapi kita sepakat. Ternyata pertama memberikan tugas kepada siswa sebelum melaksanakan tugas yang juga dibutuhkan oleh tingkat kecamatan misalnya, itu memberikan tugas. Kemudian juga rembuk bersama, manakala ada guru yang pada saat itu katakanlah free, misalnya pada saat itu guru tersebut misalnya jam pertama olahraga. Sebab itu kita sepakat guru kelas tersebut menggantikan sementara untuk memberikan tugas atau menunggu siswa yang ditinggalkan untuk melaksanakan tugas yang ditinggalkan oleh guru asing. Seperti itu. Jadi istilahnya kesepakatan bersama dengan koordinasi bersama di pihak seluruh elemen yang ada di sekolah untuk membantu peserta didik kita tetap belajar gitu. Betul, Pak ya. Seperti itu. Dari apa yang Bapak sampaikan, menurut saya keputusan atau tindakan yang jenengan ambil itu sangat solutif ya. Menurut saya ya Pak, ini sangat solutif. Jadi dari modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan juga bujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Begini Bapak, menurut panjenengan bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi tadi ya yang dibutuhkan antara murid dengan yang dibutuhkan guru pada saat maksudnya gini, yang dibutuhkan murid itu dengan yang dibutuhkan guru sebagai tugas tambahannya itu ya, bagaimana untuk menentukan yang terbaik biar sekolahnya itu tidak terjadi kendala gitu loh, maksud saya seperti itu. Terima kasih. Apa yang sudah kami lakukan selama ini, ini untuk mengatasi dilema antara tanggung jawab guru dengan tanggung jawab siswa. Betul. Nah, dan itu masing-masing punya kapasitas juga yang sangat berpengaruh, sangat dibutuhkan juga. Sehingga kami, yang saya katakan tadi, bahwa kami adalah bekerja secara tim. Sehingga untuk menyelesaikan hal tersebut kami tetap membicarakan bersama-sama untuk mencari solusi yang terbaik. Betul, siap. Terima kasih. Tadi intinya kekeluargaan yang utama dengan cara saling koordinasi, saling membuat kesepakatan bersama biar tidak terjadi timpang tindih di dalam sekolah. Betul. Alhamdulillah. Seperti itu maksud bisa saya. menjadi inspirasi dan solutif. Mungkin kalau saya mengalami hal semacam itu. Baik Bapak. Kemudian gini Bapak ya, selama Bapak mengalami itu semua, adakah tantangan atau faktor-faktor yang menghambat tadi yang membuat keputusan bersama dengan teman-teman itu, apakah ada tantangan-tantangan lain di luar itu tadi kira-kira Bapak?
Terima kasih. Iya. Tetap ada Pak tentang tantangan yang kami hadapi. Karena apa? Kami di lembaga ini itu sering dan bahkan setiap hari wali murid orang tua itu menunggu siswanya, begitu. Sehingga yang terjadi manakala ada siswa yang ditenggalkan oleh gurunya karena kepentingan yang lain dibutuhkan oleh organisasi yang lain, artinya misalnya KKG di tingkat KKG, itu kadang-kadang tantangan dari wali murid. Kenapa kok siswa itu dibiarkan? Jadi bahan omongan gitu ya? Ya, jadi bahan omongan di luar. Iya, betul-betul. Nah, sehingga yang kami ambil langkahnya yaitu kami sering mengadakan pertemuan dengan wali murid. Semacam sarasean gitu seperti itu. Jadi pertemuan, jadi kami menyampaikan. Sebetulnya Bapak Ibu guru itu tidak hanya sekedar meninggalkan siswa-siswi, tapi memberikan tugas. Itu yang pertama. Sering mengadakan pertemuan dengan wali murid, saling sharing, saling bertemu, sarasean dan sebagainya. Iya, seperti itulah. Jadi semakin kita sharing dengan wali murid, semakin ada pertemuan itu kan hubungannya semakin rapat, semakin erat, semakin kekeluargaannya muncul di lingkungan lembaga kita ya Bapak. Sehingga dari hal-hal semacam itu tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan saat mengalami kasus dilema etika semacam itu tadi? Ya, terima kasih. Kebetulan saya juga tadi sudah bilang bahwa kami di sekolah adalah sistem teamwork gitu yang melibatkan baik itu komite, wakil wali murid, wakil orang tua maksud saya, kemudian termasuk para senior, juga termasuk yang kami libatkan adalah orang-orang yang kami anggap mengerti dan mengetahui tentang pendidikan di masyarakat, sehingga kami tetap melibatkan mereka beliau-beliau kami ajak bicara bahwa kendala seperti ini di sekolahan, kemudian kami minta solusinya bagaimana, sehingga kami betul-betul mendapatkan solusi yang didukung oleh segenap elemen yang ada di sekolahan kami. Baik dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, wali murid, komite, bahkan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, stakeholdernya pun selalu mendukung kita dalam mengembangkan pembelajaran untuk peserta didik kita atau murid kita. Baik, Bapak. Baik Bapak, yang terakhir ini Bapak yang saya sampaikan atau ingin saya tanyakan, dari semua hal yang telah disampaikan dalam hal ini ya kan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dilema etika tadi Bapak? Terima kasih. Sementara ini yang kami tekankan yang pertama adalah kedisiplinan, baik itu kepada siswa, kepada kami sendiri, lembaga guru-guru. Kemudian yang kedua adalah kegotong royongan di dalam bekerja sama, baik itu sekolah, masyarakat, ataupun tokoh-tokoh yang ada di lingkungan. Itu termasuk salah satunya hal yang menjadi kunci utama adalah kejujuran kami ini terhadap masyarakat, terhadap lingkungan, baik itu berupa tentang kegiatan, berupa tentang keuangan. Kami terbuka, tapi dalam hal ini terbuka dalam artian terbuka masih di dalam koridor tertutup seperti itu. Betul. Terima kasih. Itu yang bisa saya ambil tadi dari panjenengan, itu menyampaikan bahwa kita sebagai pendidik itu mengambil dari kata-kata Ki Hajar Dewantara, yaitu tengarso sung tulodo. Jadi kita di depan itu memberikan contoh. Misal tadi ada guru yang mendapat tugas tambahan harus meninggalkan kelas, itu kan tanggung jawabnya tetap ada. Jadi kita kan menunjukkan ke murid kita atau peserta didik kita, sebelum kita meninggalkan sesuatu, tanggung jawab kita harus kita laksanakan. Itu yang saya petik Bapak dari apa yang kita sampaikan di hari ini. Begitu Bapak, terima kasih, banyak ilmu yang saya dapatkan untuk hari ini dari panjenengan. Semoga apa yang jenengan sampaikan dapat saya gunakan di kemudian hari, dapat saya manfaatkan dengan baik. Walaupun sekecil apapun, bagi saya ini adalah ilmu yang besar, karena saya masih perlu banyak belajar dan masukan dari panjenengan ini bagi saya sangat berharga.
Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas waktu yang saya merepotkan panjenengan, dan juga mohon maaf atas kata-kata bila yang saya sampaikan kurang berkenan juga dengan tingkah laku saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ke panjenengan berkaitan dengan apa yang panjenengan tanyakan tidak melenceng dan tidak ngawur. Alhamdulillah. Jadi semoga pertemuan ini menjadikan berkah barokah buat saya, buat panjenengan, buat pendidikan juga seperti itu. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekeliruan ucap dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya juga mohon maaf atas mengganggu waktu panjenengan. Di hari ini perkenalkan diri saya adalah Bagus Kasiono dari UPTD SDN Pekalongan 2. Iya. Saya datang ke sini selaku calon guru penggerak angkatan 8 dari kelas 1, 2, 3 Kabupaten Sampang. Iya. Di sini saya bertemu dengan Bapak Karim, kepala sekolah dari UPTD SDN Pekalongan 3. Betul Bapak ya? Iya, betul. Di sini hari ini saya melakukan sesi wawancara dengan panjenengan, yaitu untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan kebijakan di sekolah yang terdapat kendala dalam masalah dilema etika maupun bujukan moral. Iya. Bisa saya mulai Bapak ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Bapak, saya mau pertanyakan yang pertama, yaitu selama Bapak menjadi kepala sekolah di UPTD SDN Pekalongan 3, adakah satu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, mohon diceritakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Bagus. Di dalam saya memimpin di lembaga ini, kurang lebih saya sekarang sudah 6 tahun di sini. Saya menemukan yaitu dilema etika atau bujukan moral yang kami hadapi, di mana permasalahan itu dua-duanya sama benar, tapi bertentangan dengan kaidah atau aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama di dalam aturan perundang-undangan tentang tata tertib daripada ASN, kewajiban jam masuk, jam pulang. Di lembaga kami sudah mensosialisasikan kepada wali murid pada waktu pertama hari masuk. Kami menjelaskan bahwa berdasarkan edaran daripada edaran Sekda Kabupaten Sampang tentang jam dinas, ya, itu saya utarakan bahwa ASN baik itu PNS maupun P3K itu pada hari Senin sampai hari Kamis masuknya jam 7.00 sampai jam 14.00, itu jam dinasnya. Kemudian untuk hari Jumat itu jam 7 sampai jam 11, sedangkan hari Sabtu jam 7 sampai jam 13.30. Maka 12.30, saya lihat 12.30. Itu saya sosialkan. Kemudian setelah itu kami dapat pertanyaan dari wali murid karena anak-anak di SD kami rata-rata itu masyarakat jamnya itu tidak melihat jam umum, tapi mereka jabat tuh kalau sudah jam waktu zuhur itu anak-anak harus pulang. Nah, sehingga apa? Penerapan itu kami dilema kalau seandainya itu saya berisi kuku sesuai dengan aturan yang sudah diangkat dari Sekda, edaran itu, maka ya orang tua ini banyak yang protes. Bahkan kami pernah itu anak-anak kelas 5, kelas 6 itu saya beri jam tambahan. Ya saya sampai jam 12.00. Pas adzan zuhur wali murid semuanya berkumpul. Sehingga kami
mengumpulkan lagi dengan komite dan dewan guru untuk mengambil kesimpulan. Ya, kita tetap mengikuti edaran dari dinas. Yang penting mengenai murid itu pulang ya sesuai dengan apa yang sudah dianukan oleh wali murid, karena anak-anak jam 12:30 itu anak-anak harus sekolah di madrasah diniyah. Sehingga kami sepakat untuk ASN dan PNS itu tetap mematuhi aturan sesuai dengan yang ada di dalam surat edaran Sekda Kabupaten Sampang. Sehingga di situ dapat titik temu, komite juga memberikan saran juga begitu. Ya sudah ikuti ya yang ada di sekitar Pekalongan itu, karena rata-rata anak-anak untuk pulangnya itu adzan zuhur pulang, tapi guru-guru tidak pulang. Dan di situ nanti guru-guru juga akan mengerjakan tentang persiapan sebenarnya besok untuk mengajar itu, Pak. Baik. Berarti ini muncul antara anggapan yang benar sama yang benar. Jadi yang di sekolah itu ingin melaksanakan sesuai surat edaran, tetapi sedangkan yang di lingkungan itu harus ada madrasah diniyahnya juga. Jadi ya sama-sama besar, ya agak ribet juga, Pak, ya di sini. Iya itu. Jadi tidak apa-apa itu untuk pembelajaran kita. Jadi pada saat panjenengan menghadapi permasalahan semacam itu, kasus-kasus semacam itu, ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, karena itu juga sama-sama untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa panjenengan lakukan agar bisa mengambil keputusan yang bijak untuk mengatasi hal tersebut, Bapak? Langkah-langkah kami yang pertama, kami mengadakan rapat antara komite dengan dewan guru yang ada dan diwakili oleh perwakilan orang tua untuk memecahkan permasalahan itu. Jadi ya kami sebagai kepala sekolah di sini tentunya hasil daripada keputusan musyawarah ini yang akan kami laksanakan. Yang penting itu tidak melanggar sesuai dengan ketentuan surat edaran dari tentang jam dinas ASN maupun PNS, sehingga tetap teman-teman itu masuknya jam 7, artinya jam 7 sudah mulai. Kami di sini jam 7:04 anak-anak diadakan kegiatan senam, kegiatan untuk hari Jumat tentang keagamaan dan hari Rabu tentang pengajian asma, juga termasuk tentang penanaman pendidikan karakter. Anak-anak dikenalkan dengan terutama lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional dan lagu-lagu daerah, dan di situ juga diselingi dengan yel-yel untuk itu menumbuhkan semangat belajar, untuk belajar, dan anak-anak kenal dengan lagu-lagu nasional dan juga lagu-lagu daerahnya. Berarti menumbuhkan jiwa nasionalisme tanpa meninggalkan kebudayaan dan kearifan lokal. Kearifan lokal. Baik itu Bapak, sungguh sangat solutif apa yang panjenengan lakukan dengan cara menggandeng stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, baik itu wali murid, komite, bahkan tokoh masyarakat pun ikut jenengan gandeng bersama Bapak Ibu guru yang ada dalam sekolah, sehingga bisa memunculkan hal-hal baik yang nantinya untuk murid kita semua. Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada saat mengatasi kasus dilema etika yang tadi pada saat jam pulang sekolahnya murid-murid kita, begitu Bapak? Ya, hal-hal yang kami lakukan supaya efektif di dalam kami mengambil keputusan, tentunya ya kami di sini punya partner, diantaranya pertama adalah pengawas. Sebagai pimpinan saya utarakan permasalahan itu, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat terutama di daerah kami di Pekalongan ini, terutama mayoritas pendidikan orang tuanya itu adalah religi. Makanya saya juga kadang-kadang sowan kepada masyarakat yang ada di sana, tokoh-tokoh itu kami ingin masukan dari beliau demi kelancaran, yang mana kami tetap melakukan program pembelajaran dan kami tetap melaksanakan aturan sesuai dengan edaran dari dinas, sehingga kami di situ
dapat solusi untuk memecahkan itu. Jadi sharing dengan tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat gitu. Jadi dari sharing tadi itu gini Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilematika tadi dengan cara sharing tadi, jadi membuat jadwal apa tidak untuk ketemu dengan tokoh masyarakatnya, dengan wali murid ataupun dengan komite sekolah, itu jadi membuat jadwal pertemuan apa tidak kira-kira? Kami ini membuat dua. Pertama, kami ya kalau itu dianggap urgen permasalahan itu, kami tidak akan menjadwal, langsung kami tanggapi dan itu kalau bisa langsung diselesaikan itu saat itu kami selesaikan. Tapi kami memang tidak tahun ajaran baru dan pelepasan siswa kelas ini kami akan mengadakan semacam evaluasi kepada orang tua murid. Kalau di tahun ajaran baru terutama pada wali murid yang masuk di lembaga kami yang sebagai siswa baru. Kalau waktu akhir tahun pelajaran, kami di samping mengadakan pelepasan juga menyerahkan kepada wali murid, menyarankan agar anak-anak ini supaya dilanjutkan di sekolah yang lebih tinggi sesuai dengan misi kami, agar lembaga kami terutama masyarakat ini mensukseskan wajib belajar. Bukan hanya 6 tahun, bahkan wajib belajar 9 tahun. Ya. Hebat. Itu, jadi selalu menggandeng tokoh masyarakat, terus membuat pertemuan walaupun tidak secara terjadwal. Kalau semua ada kendala, langsung mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, terus menggandeng wali murid ataupun komite secara langsung tanpa membuat jadwal. Dari hal semacam itu, Bapak, kira-kira muncul masalah atau kendala tidak pada saat panjenengan menggandeng semacam itu atau melakukan pertemuan untuk sarasehan katakan ya, untuk pemusyawarah, membentuk kesepakatan, itu muncul kendala baru apa tidak Pak dalam melaksanakan itu kira-kira? Kendala yang kami hadapi ya memang karena di sini ini ketua komite kami ini adalah seorang tokoh kiai. Kendalanya kami yang bisa menentukan mereka, kenapa? Ya kami sudah menentukan ini, kemudian benturan dengan undangannya kiai, terutama di dalam hari-hari besar agama atau kegiatan pernikahan dan lain-lain. Sehingga kami ya istilahnya sebelum mengadakan itu ya kami sowan dulu. Yang bisanya itu hari apa, Pak Kiai itu memenuhi undangan kami agar bisa menyesuaikan. Jadi kami tawarkan itu. Kemudian kalau teman-teman ya saya karena ada alat komunikasi ini cukup melalui WA langsung ngadakan pertemuan. Bahkan di situ saya kepada teman-teman itu untuk memberikan masukan bagaimana di lembaga ini sampai di mana saya itu bisa mengapresiasikan tentang visi dan misi daripada sekolah kami. Sehingga apa visi misi itu dirubah atau masih tetap. Kalau itu masih tetap ya tidak usah ada perubahan. Kalau perlu berubah ya harus dirubah. Cukup solutif dan sangat-sangat menjadi inspirasi bagi saya Bapak. Iya. Itu gini Bapak, jadi semua itu yang jenengan lakukan tadi dengan menggandeng beberapa tokoh, terus sering melakukan komunikasi, sering membuat kesepakatan bersama agar terciptanya pembelajaran yang lebih baik dan terfokus pada peserta didik kita atau murid kita biar merasa nyaman dalam belajar. Begitu Bapak ya? Iya. Terus gini, adakah seseorang atau faktor yang lain yang bisa memudahkan atau membantu Bapak atau panjenengan dalam mengambil keputusan saat menghadapi kasus dilematika? Ada orang yang membantu atau faktor-faktor lain yang bisa mendukung jenengan untuk mengambil kebijakan yang sangat baik dan solutif tadi, kira-kira ada tidak Bapak? Ada. Yang pertama kami yaitu minta bantuan dari tokoh masyarakat terutama yang terlibat di dalam komite sekolah kami. Nah, itu saya gandeng, saya ajak bersama-sama bagaimana untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Alhamdulillah karena di desa itu kalau sudah tokohnya itu sudah bilang merah, bilang ini, insya Allah yang lainnya tuh mengikuti. Yang penting itu tidak melanggar tentang norma-norma agama dan norma-norma hukum. Terutama yang sekarang ini yang dianukan masalah kenakalan remaja. Makanya tapi alhamdulillah
anak-anak di SD Pekalongan 3 ini ya ada anak yang tengkar, tapi tidak sampai merambat kemana-mana. Makanya pendidikan karakter itu saya tanamkan, terutama wali-wali kelas itu sebelum pulang itu anak-anak diberi wejangan tentang moral. Tidak hanya sopan santun saja, moral itu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak, terutama yaitu bagaimana cara menghormat kepada guru yang ada di sana, bagaimana bersalaman dengan. Jadi saya anukan 3S, salam, sapa, itu yang salam sapa itu Pak ya. Salam sapa sama salim itu Pak ya. Iya, salam. Berarti menumbuhkan apa itu namanya sikap baik untuk murid kita agar kedepannya tidak menjadi yang kurang baik dan nantinya bisa meminimalisir kenakalan remaja yang muncul di usia-usia murid kita Pak ya. Tambah lagi Pak, juga di samping komite, saya juga menggandeng karena saya punya pengawas binaan. Itu juga kadang-kadang di dalam rapat guru, komite dan masyarakat, saya mengundang beliau juga untuk memberikan penajaman tentang kasus-kasus yang dialami oleh, terutama di elemen masalah itu tadi mengenai jam kedinasan. Berarti kita istilahnya punya bapak yang agar mengayomi kita. Mengayomi gitu. Sebagai dari dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang. Sebagai kepanjangan tangan lah. Kepanjangan tangan. Baik, Bapak, ini yang terakhir dari saya itu gini Bapak. Dari semua itu tadi ya Bapak yang kita bicarakan tadi mengenai kasus dilema etika yang jenengan curahkan kepada saya, jenengan sampaikan kepada saya tadi, itu adakah pembelajaran yang bisa panjenengan petik dari apa yang kita obrolkan tadi Bapak? Pembelajaran positif yang bisa panjenengan sampaikan kepada saya kira-kira apa Bapak? Ya di sini pembelajaran yang bisa saya petik yaitu kita bisa menanam kolaborasi antara tokoh masyarakat, komite, pengawas binaan, kemudian stakeholder-nya ada di sekolah, baik itu guru, baik itu tenaga kependidikan. Kalau itu semuanya itu bisa berkoordinasi dengan baik, insya Allah semua visi dan misi yang ada di sekolah kami akan bisa berjalan sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita sepakati bersama. Baik. Berarti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso dan tuturi handayani, dengan tujuan nanti murid-murid kita itu bisa belajar menjadi nyaman, tenang dan bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Itu harapan kami. Begitu Bapak ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Apabila saya nanti ada kurang enaknya dalam berbicara atau bersikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga saya juga mengucapkan mohon maaf sekali lagi karena mengganggu waktu panjenengan untuk bisa ngobrol dengan saya di hari ini. Tapi walaupun ada sedikit atau banyak yang panjenengan sampaikan kepada saya, bagi saya itu sangat besar sekali, karena itu bagi saya adalah ilmu yang nantinya bisa saya pergunakan di lain waktu. Siapa tahu nanti saya mendapatkan amanah seperti panjenengan, kan saya juga punya ilmunya, punya dasarnya bagaimana cara merangkul semua tokoh, bagaimana cara berkolaborasi dengan berbagai tokoh. Ya, ini tadi sangat berharga sekali bagi saya dan semoga ini sangat bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang berguna untuk semua orang. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih. Saya nambahkan lagi. Boleh Bapak, boleh. Begini, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, jadi intinya ini akan membentuk triangle, 3 segitiga. Jadi kalau keputusan itu akan bernilai tentang kebajikan penjaringan yang pertama, di mana nanti di situ akan berhubungan dengan murid. Jadi makanya sama dengan becak, antara orang tua, kemudian guru dan orang tua ini sama-sama sinergi. Sebab kalau tidak sama-sama tidak akan tercapai tentang tujuan pendidikan nasional yang sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi kalau ini memang kalau kita
pedomik dan kita laksanakan, insya Allah yang kita inginkan akan bisa berhasil. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Pak Bagus. Ya, karena itu sangat banyak sekali ilmu yang diberikan pada saya. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan orang banyak, Pak ya. Semoga jadi ladang ibadah dari jenengan. Amin. Saya hanya bisa mendoakan panjenengan untuk sehat selalu dan bisa memberikan ilmu lagi kepada saya. Baik Bapak, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.